Bab 15 dan 16. Apa aku boleh mencintaimu, Dok? Dokter, geli, rintih Naina saat Dokter Nicholas malah bermain-main dengan dadanya. Ayo makan dulu, bukannya aku tidak boleh lama-lama di sini? Tanya Naina kemudian setelah sang dokter melepaskan dadanya yang terus diciumi. Tapi belum sempat Nicholas menjawab, Naina sudah lebih dulu bicara lagi. Dia ini banyak sekali bicaranya. Maaf dok, tunggu dulu, aku masih penasaran akan satu hal. Maaf juga karena harus membicarakan tentang hal ini, tapi apa aku boleh tahu tentang mantan kekasih Anda? Zendaya namanya? Tanya Naina. Dari mana kamu tahu nama itu? Dari beberapa perawat, tapi aku akan merahasiakan jati diri mereka sebagai keamanan informasi. Nicholas lagi-lagi terkekeh karena ucapan Naina, ada-ada saja jawabannya. Apa karena wanita itu dokter jadi begini? Tanya Naina, dia membelai lembut dada sang dokter. Tangannya bergerak naik dan turun menikmati dada yang bidang tersebut. Beberapa hari sebelum pernikahan kami, aku melihat dia berhubungan dengan pria itu di apartemennya. Tanya Naina lagi dan Nicholas hanya menjawabnya dengan anggukan kepala. Untuk pertama kalinya akhirnya dia berbagi tentang rahasia ini. Selama ini tak ada satupun orang yang tahu alasan pasti kenapa pernikahan mereka batal. Bahkan kedua orang tua Nicholas pun tidak mengetahuinya. Bagi Nicholas ini juga adalah aib, dan kini dia membagikan kisahnya yang menjijikkan itu dengan Naina. Awalnya pelakor, tanya Naina lagi. Setidaknya sejak awal aku tahu apa pekerjaanmu, tahu uang yang kamu pakai untuk apa. Bukan wanita yang mengkhianati aku. Sakitnya pasti masih terasa sampai sekarang, bagaimana bisa aku membuatnya sembuh? Tanya Naina, lagi dan lagi. Tangan Naina yang tadi bergerak naik turun kini jadi terhenti di bagian hati, seolah bisa menyentuh rasa sakit itu. Jangan mengkhianati aku, jangan bermain curang di belakangku. Jika kamu ingin berhenti katakan langsung, jawab Nicholas, seolah dia mengatakan hal ini pada Zendaya. Naina balas kata-kata itu dengan pelukan dan Nicholas pun membalasnya. Aku tidak akan mengkhianati dokter, aku tidak akan pergi jika bukan dokter yang meminta, balas Naina. Baginya dokter Nicholas adalah penolong. Menariknya keluar dari kehidupan kotor itu, bahkan berupaya untuk membantu ibunya sembuh. Mencintai dokter Nicholas juga bukan hal yang sulit bagi Naina, bukan hanya karena ketampanan dan uangnya, namun dia pun benar-benar bisa merasakan bahwa dokter Nicholas adalah orang yang baik. Naina akan rela jadi istri tersembunyi dokter Nicholas sampai batas waktu yang tak bisa dia kira. Naina akan tetap berada di sini sampai dokter Nicholas melepaskannya. Jangan asal bicara Naina, ucapanmu itu harus dipertanggungjawabkan, balas Nicholas, yang kini begitu sulit untuk mempercayai wanita. Aku tidak sedang membual dok. Dokter tahu sendiri aku adalah wanita yang tidak punya masa depan. Jika bukan dokter mungkin tak akan ada pria yang bersedia menikahi aku meski hanya sembunyi-sembunyi seperti ini, balas Naina. Selain ibu, aku tidak punya tujuan kemana harus melangkah untuk melanjutkan hidup. Hanya dokter yang bersedia memelukku seperti ini, timpal Naina, malah ingin menangis entah karena apa. Mungkin lelah pula dengan kehidupannya sendiri. Para pelanggannya selama ini hanya menginginkan kepuasan, mana pernah dia mendapatkan pelukan yang menenangkan seperti ini, tidak pernah. Hanya dokter Nicholas lah yang bersedia memberikannya. Dan mendengar semua ucapan Naina tersebut, Nicholas hanya terdiam. Masih saja belum mampu percaya. Keduanya lantas saling melerai pelukan hingga jadi saling tatap. Naina yang bergerak lebih dulu untuk mengikis jarak dan mencium dengan mesra. Ciuman perlahan yang mesra sekali. Doh, apa aku boleh mencintai dokter? Tanya Naina, bicara dengan nafasnya yang terengah. Kenapa bertanya seperti itu? Tanya Nicholas. Mereka jadi terus menunda tentang makan siang.
Sebab pembicaraan ini tak pernah ada habisnya. Mereka terus saling bicara sampai lupa tentang waktu. Agar aku tidak lancang, jika tidak boleh aku bisa menahan hatiku sendiri, balas Naina. Kenapa? Apa alasanmu ingin mencintai aku? Dokter sangat tampan, kaya raya, baik, direktur rumah sakit ternama, dokter bedah, terhormat, banyak alasan kenapa aku harus mencintai dokter, balas Naina, bibirnya tersenyum lalu terkulum saat menjawab itu. Terlihat sekali jika dia adalah wanita yang materialistis. Tapi Naina tak ingin munafik, semua itu memang alasan, selain hati yang terasa nyaman. Kamu akan mencintai aku sebagai siapa? Naina atau Laura? Dua-duanya. Dalam kesederhanaanku sebagai Naina, juga dalam sikap beraniku sebagai Laura, aku ingin mencintai dokter dengan tulus, jawab Naina dengan tulus. Aku juga akan menyiapkan mental ketika nanti ditolak keluarga besar dokter, tidak apa-apa, aku paham. Nanti berpisah juga tidak apa-apa, tapi sekarang aku benar-benar ingin mencintai dokter dengan tulus, kata Naina lagi. Dia memang pandai dalam hal bersilat lidah, tapi percayalah kali ini dia benar-benar tulus. Tapi tetap saja semua kata yang keluar dari mulut Naina terasa lucu di pendengaran Nicholas. Jadi bukannya menanggapi ucapan itu dengan serius, Nicholas malah menarik hidung Naina dengan gemas. Jawab dok, perasaanku jangan digantung, kata Naina lagi dan tawa Nicholas makin terdengar jelas. Seumur-umur mana pernah ada seorang wanita yang menyatakan cinta dengan cara ugal-ugalan seperti ini, terasa lucu bagi Nicholas. Terserahmu saja, balas Nicholas ambigu. Jawab yang benar, boleh tidak? Serius? Iya, asik, kata Naina dengan tubuh yang sontak sedikit melompat, sampai dadanya pun ikut bergoyang. Tidak apa-apa dokter, Nicholas belum mencintai dia, yang penting dia sudah dapat izin untuk boleh mencintai. Ayo sekarang makan, aku tidak akan banyak bertanya lagi, kata Naina, dia langsung turun dari atas pangkuan sang dokter, pergerakan yang asal membuat selana dalamnya sampai terlihat oleh Nicholas. Membuat pria itu tersenyum kecil. Akhirnya mereka makan siang bersama dengan pemandangan dada Naina yang indah. Naina yang nakal bahkan menarik salah satu pengait bra itu hingga makin turun. Dan berdenyut-denyut pula lah bagian inti Nicholas dibuatnya. Ternyata rangsangan-rangsangan kecil seperti ini benar lebih berpengaruh dibanding dia langsung melihat seorang wanita yang telanjang. Sebab dulu Nicholas pernah melihat wanita bugil melalui ponselnya. Berharap gairah itu memuncak namun ternyata tidak bisa. Selesai makan, Naina segera membereskan kotak bekal. Lalu menghampiri sang suami dengan manja, kancing lagi bajuku, kan dokter tadi yang lepas, pinta Naina. Nicholas menurutinya tanpa protes sedikitpun. Aku akan coba teknik akupuntur itu nanti malam, siang ini aku akan diskusikan dengan timku lebih dulu, jelas Nicholas. Terima kasih sayang. Jika seperti ini, terima kasih sayang. Jika seperti ini bagaimana aku tidak jatuh cinta dengan dokter? Balas Naina, tangannya bergerak untuk menyentuh senjata sang suami, dan Nicholas pasrah menyentuh sentuhan itu. Satu persatu kancing baju Naina pun kembali terpasang. Nicholas juga mengambil rok Naina di sofa dan memakaikannya, hingga tangan Naina terlepas dari titik kesayangannya. Sampai bertemu nanti malam, ucap Nicholas, lalu mengecup bibir Naina. Namun Naina malah melompat hingga berada di gendongan sang dokter, digendong layaknya bayi koala. Siap suamiku yang tampan, antar aku sampai ke depan pintu, balas Naina. Manja, biarin, balas Naina lagi. Apa kamu tahu Naina? Kamu juga adalah wanita yang cantik. Ah meleleh, balas Naina belingsatan.